Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Hidayat dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur organisasi KD 3.4 dari mata pelajaran Administrasi Umum. Selamat menyaksikan. Pembahasan struktur organisasi kali ini mencakup yang pertama ada pengertian organisasi, yang kedua ada ciri-ciri organisasi, yang ketiga ada prinsip-prinsip organisasi, yang keempat ada struktur organisasi, yang kelima ada fungsi struktur organisasi, dan yang keenam ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu atau sekelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dari organisasi, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, organisasi terdiri atas sekelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. Yang kedua, organisasi terdapat kerjasama di dalamnya. Dan yang ketiga, organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip organisasi. Prinsip organisasi menurut Emanulang yaitu ada 7. Yang pertama ada prinsip perumusan tujuan, yang kedua ada prinsip pembagian kerja, yang ketiga ada prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang, yang keempat ada prinsip manajemen, yang kelima ada tingkat pengawasan, yang keenam ada tingkat perintah dan tanggung jawab, dan yang ketujuh ada koordinasi. Setelah tadi kita membahas mengenai organisasi secara keseluruhan, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi inti yaitu mengenai struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi struktur organisasi. Nah, sebenarnya untuk apa sih adanya struktur organisasi ini? Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur organisasi. Yang pertama, adanya kejelasan tanggung jawab. Yang kedua, ada kejelasan kedudukan. Yang ketiga, adanya kejelasan jalur hubungan. Dan yang keempat, adanya kejelasan uraian tugas. Pembahasan keenam atau pembahasan yang terakhir yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi ada 4. Yang pertama ada bentuk line, lurus atau hierarki. Yang kedua ada bentuk staf atau fungsional. Yang ketiga ada bentuk gabungan staf dan line. Dan yang keempat ada bentuk organisasi sistem panitia. Yang pertama ada bentuk line. Organisasi line atau hierarki, bentuk kekuasaan dan tanggung jawab berjalan dari pimpinan sampai bawah. Yang kedua ada bentuk staf, yaitu bentuk staf disebut juga organisasi fungsional. Pada bentuk ini kekuasaan dilimpahkan melalui para ahli dalam suatu fungsi yang merupakan bidang keahliannya. Yang ketiga yaitu bentuk gabungan lini dan staf. Organisasi ini disusun dalam bentuk line atau lurus, tetapi di pihak lain diadakan pejabat-pejabat ahli yaitu untuk memberikan nasihat dan bantuan terhadap kesatuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu bentuk sistem panitia atau komite. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi struktur organisasi dari mata pelajaran Administrasi Umum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.